Nah, setelah kita diskusi di pengawasan bahan baku tebu part pertama mengenai tools yang kita gunakan untuk pengawasan tebu, yaitu dengan menggunakan analisis pendahuluan atau analisis kemasan tebu, maka untuk pengawasan bahan baku tebu part kedua ini kita akan membahas lanjutan materinya mengenai penentuan rendemen dan hasil kristal gula per hektar. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu penentuan rendemen dan hasil kristal gula per hektar. Ini juga termasuk dalam tools pengawasan bahan baku tebu untuk melihat bagaimana produktivitas dari tebu yang ada di setiap kebun yang dimiliki oleh pabrik atau bermitra dengan pabrik. Jadi dalam prakteknya rendemen dihitung dengan menggunakan rumus kristal yang dihasilkan dibagi persen tebu. Jadi jumlah produk dibagi dengan material atau bahan baku yang diolah. Atau kita bisa gunakan juga rumus rendemen sama dengan faktor rendemen dikalikan nilai nira peran pertama. Kemudian kristal gula per hektar dapat dihitung dengan mengalikan rendemen tersebut dengan kuintal tebu per hektarnya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung kristal gula per hektar, ya sederhana, kita cari data untuk berat tebu per kebun per hektar dan analisis nilai nira peran pertama dan faktor rendemennya. Setelah angka-angka tersebut ada, data tersebut ada, kita bisa mencari hasil kristal gula per hektarnya itu berapa. Meskipun ini nanti sifatnya kisaran, taksiran gitu ya, karena tidak secara tepat merepresentasikan dari realita yang ada dan hanya kita pakai untuk satu, pengawasan, yang kedua evaluasi. Nah, kemudian angka rendemen tebu yang dihitung setiap hari dari angka analisis NPP biasanya tidak sama nih dengan rendemen yang dihitung dari tebu giling satu hari berdasarkan analisis nira mentah. Ini kenapa? Nah, kita coba lihat berdasarkan contoh kasus yang ada di bawah ini ya. Jadi misalnya saya asumsikan ada 3 peta kebun, misalnya peta kebun Krian 5B, Pangka 6A, Pedan 5A. Macam tebunya sudah ada di situ. Kalau dari Krian itu jenis ya, ini varietas tebunya ya, PS41, dari Pangka POJ, dari Pedan 5PS gitu kan. Kintal tebunya juga sudah ada mulai dari 5.000, 2.000, 3.000 kintal. Kemudian analisis untuk nira peran pertama, persen brix, persen vol, purity, dan nilai niranya juga sudah ada di situ. FR-nya asumsi misalnya 0,6. Ketemulah rendemen dari masing-masing peta kebun dan kintal kristalnya berapa. Kalau kintal kristal ya tinggal kita kalikan ya, kintal tebunya ya dikalikan dengan rendemennya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kintal kristal dari setiap peta kebun berbeda-beda, rendemennya pun juga berbeda-beda. Kemudian jika kita mau menghitung rendemen harian tebu yang masuk ke pabrik pada hari itu, asumsi ada 3 peta tadi, berarti rumusnya kita gunakan dengan perhitungan seperti ini ya. Jadi 990,6 kintal dibagi 10.000 kintal. Nah, 990,6 kintal itu adalah kintal kristal, kemudian 10.000 kintal itu adalah kintal dari tebunya dikalikan 100%, ketemulah rendemennya 9,9. Nah, ini rendemen harian tidak sama dengan rendemen di laporan publikasi tadi, karena memang terdapat perbedaan jumlah tebu yang digunakan untuk asumsi perhitungan, sehingga kita mengenal adanya faktor koreksi yang nanti akan kita pakai untuk perhitungan rendemen efektif yang keluar setiap 15 hari atau satu periode sekali di akhir periode. Nah, ini ya, jadi di akhir periode biasanya dilakukan koreksi terhadap rendemen dengan asumsi jumlah kristal sesungguhnya dihasilkan ditambahkan dengan kristal dalam taksasi serta dalam restan tebu di emplasemen yang belum digiling, baru ketemu nanti jumlah kristal koreksinya berapa.
Tadi kita sudah bahas bahwa rendemen rumusnya adalah FR kali NNPP, faktor rendemen dikalikan nilai-nilai peran pertama. Kalau menurut Holmes, rumus untuk mencari FR adalah KNT dibagi 100 atau KNT kali PSHK kali HPP kali winter rendemen, ya kan? Nah, kemudian penjelasannya, KNT itu apa? KNT merupakan penilaian aspek bahan baku tebu atau kadar nira tebunya. Sedangkan PSHK dan HPP ini merupakan penilaian kinerja gilingan. Ya, kemudian winter rendemen atau WR merupakan penilaian kinerja pabrikasi. Artinya, rendemen ini dipengaruhi oleh aspek on farm maupun off farm. Jadi aspek kebun maupun aspek pabrik. Dua-duanya saling mempengaruhi. Meskipun yang bisa memberikan rendemen tertinggi itu adalah on farm. Sedangkan off farm itu lebih ke menjaga supaya tidak terjadi kehilangan gula yang bisa menurunkan potensi rendemen dari setiap tebu yang dibawa ke pabrik. Angka FR umumnya didapatkan dari Persproven gitu ya. FR minimal pabrik adalah 0,68 sesuai dengan SK Mentan nomor 4 garing SK garing Mentan garing Bimas garing 5 garing tahun 1992. Kemudian untuk penentuan rendemen dan hasil kristal gula per hektar juga kita bisa pakai dengan opsi cara kedua berdasarkan metode Jombang yang diformulasikan oleh Lord yang berasal dari PG Jombang ya pada saat zaman Belanda dulu. Dalam metode ini berat nira mentah ditentukan terpisah-pisah sesuai kelompok tebu menurut asal petak contoh masing-masing. Jadi dari berat nira mentah langsung dihitung kintal kristal yang dapat diperoleh kemudian dihitung per 100 tebu. Formulasinya adalah rendemen sama dengan H-blur yang dihasilkan persen tebu yang digiling. Kemudian kalau kita detailkan formulasinya yaitu kintal nira mentah dibagi kintal tebu dikalikan nilai nira peran pertama dikalikan winter rendemen. Ketemulah nanti rendemen berdasarkan metode Jombang. Parameter ketiga dalam pengawasan bahan baku tebu yaitu pengawasan berdasarkan susunan tebu. Susunan tebu dan ampas itu serupa. Keduanya mengandung pol, brix, air, dan sabut, namun yang berbeda adalah kadar dari masing-masing komponen tebu tadi. Nah, jika tidak dilakukan pengembalian hasil kegilingan atau MBBC majemuk, maka pol, brix, dan sabut ampas semuanya berasal dari tebu yang digiling saat itu. Nah, karena pol ampas dianalisis dan bobot ampas dihitung, maka gula, dalam hal ini pol yang hilang dalam ampas, dengan mudah dapat kita ketahui. Hal ini serupa dengan perhitungan gula hilang dalam pelotong dan tetes. Kehilangan gula dalam hasil samping, baik itu ampas, pelotong, dan tetes, disebut kehilangan diketahui. Karena bisa kita langsung hitung dengan pendekatan formulasi yang ada gitu kan. Meskipun nanti ada satu segmen lagi yaitu kehilangan tidak diketahui atau undetermined losses gitu kan, yang sebenarnya juga masih bisa kita hitung meskipun tidak secara akurat memperlihatkan berapa sih persentase yang hilang tidak diketahui itu. Kehilangan tidak diketahui dapat dijelaskan dengan mengambil contoh neraca pol. Ini contohnya di tabel yang ada di slide. Neraca pol pabrik gula dasarnya 100 pol tebu, asumsinya inputnya itu 100 pol tebu gitu ya. Nah, untuk pengawasan gilingan, kehilangan tak diketahui tidak dapat dihitung karena tebu tidak dianalisis langsung. Yang dianalisis itu baru nanti dinira, ampas, dan sebagainya. Nah, kita kembali ke tabel ini ya, neraca pol pabrik gula asumsinya misalnya dari pol tebu 100 pol tebu gitu ya, yang inputnya. Katakanlah misalnya pol dalam tebu 100%, outputnya adalah pol dalam nira mentah dan pol dalam ampas. Normanya pol dalam nira mentah itu 95,04% dari total pol yang dibawa oleh tebu. Sisanya 4,96% itu terbawa bersama ampas, hilang bersama ampas. Ini normanya, harusnya seperti itu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti losis di gilingan tinggi. Nah, kemudian
pol dalam nira mentah tadi 95,04 ya, itu akan terdistribusi ke pol dalam blotong. Hilang dalam blotong itu 0,32%, pol dalam tetes atau hilang ke tetes itu 10,04, pol dalam hasil berarti ini pol yang nanti terdapat pada gula produk ya, 80,60. Nah, ini asumsi pada gula tertimbang. Kemudian pol dalam perkiraan, ini pol dalam proses ini ya, diukur dengan taksasi setiap pagi itu sekitar 2,38%, dan pol hilang tidak diketahui maksimal 1,69%. Biasanya terjadi karena adanya proses inversi sukrosa di pemurnian, sehingga total di neraca pol mulai dari pol hilang dan pol terselamatkan masuk ke gula produk, dan satu lagi pol karena hilang tidak diketahui, itu totalnya 95,04.